kedua tim memaparkan. Oke, siap ya semuanya. Yang pertama silakan untuk kelompok 5. Hadir kelompok 5 dari kelas A ataupun kelas B. Hadir Bu. Mohon izin hadir Bu. Oke, coba saya absen dulu ya satu persatu dari yang kelas A dulu ya, kelompok 5. Tolong dijawab ketika saya sebutkan namanya dengan on mic ya, bilang hadir gitu. Yang pertama ada Daud. Hadir. Daud hadir Bu. Daud hadir. Oke. Aliandra Yuda. Hadir Bu. Hadir. Raihana. Hadir Bu. Oke. Meilani Putri. Hadir Bu. Hadir. Astri Intan. Hadir Ibu. Hadir. Lalu ada Herta Sabila. Bu, mungkin izin Bu kalau untuk Herta dia udah di kelompok 2 Bu. Mungkin Ibu belum lihat yang terbarunya ya Bu, yang saya kirim. Saya ini sih udah kasih ke Ibu, ada yang terbarunya. Herta jadinya kelompok 2 ya? Kelompok 2 apa kelompok berapa gitu Bu? Bentar ya Bu, saya tengok dulu. Oke, jadi kelompok 5 sebatas sampai Astri ya namanya? Ya siap Bu, seperti itu. Oke, tolong di up lagi ya linknya kemarin. Siap Bu. Oke, sekarang yang kelompok B. Oke, yang kelompok B, silakan on mic ya ketika saya panggil. Anjas Jevi Surya. Siap hadir Bu. Oke, Mikael Huta Barat. Ada Mikael Huta Barat? Hadir Bu, hadir Bu. Oke, Mikael. Togi Sinaga. Hadir Bu. Oke, Johan Ambarita. Izin Bu, ini email Gmail saya belum di ACC Bu dari tadi Bu. Oh, ini siapa? Saya masuk. Anjas Ini Surya. pakai device Mikael Bu. Ini si ini Bu. ya, si Johan. Iya Bu. Gmail saya belum di Saya ACC. Padahal. Belum Bu. Coba ulang lagi, exit dulu. Maaf sebelumnya Bu. Ya. Kami kelompok 10 Bu. Jadi saya dengar kan Ibu manggil kelompok 5 kalau nggak salah Bu. Iya Bu, mohon izin kelompok 5 yang setelah saya itu kelompok 10 Bu, bukan kelompok 5. Yang mana ini? Sebentar. Oh, ini 2 loh namanya ini di kelompok 5 ada Mikael Huta Barat juga ini di spreadsheet-nya. Makanya saya sebut namanya. Jadi kelompok 5 siapa aja nih? Anjas, Togi, Johan, Sardion, Bukan, Bu. kelompok Izin, 5. Bu. Togi juga kelompok 10 Bu. Ini yang mana jadinya urutannya? Kelompok 5-nya yang mana jadinya? Mohon izin Bu, kalau berdasarkan spreadsheet kemarin kelompok 5 itu ada Anjas, ada Nicholas Vito, ada Fernando Gideon, ada Ryan Akbar Hoiri, sama Rizky Wibowo Bu. Nah, coba deh. Siapa kelas RB ya kemarin ya?
Si Rehan ya. Tuh, coba di cross check lagi. Kemarin ada update kah pas ngasih ke saya? Soalnya saya langsung unduh pas kamu share ke saya itu pertama kali. Izin nih Bu, ada update-nya Bu. Tapi waktu itu Hmm? di dalam spreadsheet langsung berubah Ibu. Kemarin itu pertukaran Barusan dari ini. Oke, kalau gitu nanti saya lihat di ini aja deh. Di PPT yang udah kalian kumpul itu udah tertera nama yang fix ya, berarti ya. izin Ibu, saya mengirim spreadsheet terbarunya Ibu. Nah ya silakan dikirim saja kalau gitu. Oke. Nggak apa-apa. Absen untuk kelas lanjut aja. Kita mempertimbangkan waktu. Silakan Gerald, dimulai saja ya, dipimpin debatnya. Siap Ibu. Oke, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan kawan-kawan, Ibu juga. Perkenalkan nama saya Giraldo Putra Pratama. Di sini saya akan sebagai moderator di kita project debat mata kuliah sumber daya energi non konvensional. Di sini ada kelompok 5 yang pertama, di mana RA itu kelompok pro dan RB itu kelompok kontra dengan tema investasi pada energi nuklir termasuk dalam kategori energi non konvensional yang layak dikembangkan. Untuk peraturannya, pertama, opening statement dari tim pro 2 menit per tim, yang kedua argumentasi utama 4 menit per tim, rebuttal atau sanggahan untuk tim kontra ya 2 menit per tim, dan closing statement 1 menit untuk per tim, seperti itu. Mungkin dari kelompok yang pro dulu, kelompok yang nomor apa? Kelompok 5 yang RA, silakan dipersilakan. Boleh untuk opening statement selama 2 menit. Setelah itu ada argumentasi utamanya 4 menit. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Melani Putri Elna Purwa, kelompok 5 RA. Sebelumnya izin bertanya untuk pemaparan open statement ini apakah perlu mempresentasikan? Maksudnya memberikan layar. Ya, silakan. Melani, suaranya kecil banget Melani. Mungkin bisa dikondisikan dulu. Kalau di gua kecil. Jadi buat pemaparan open statement ini apakah perlu memberikan layar? Apa langsung saja berbicara? Bisa di ini ya, apa? PPT kalian di share screen. Jadi waktu total untuk kalian nanti mungkin berargumentasi dan opening itu, jadi opening kan 2 menit dan argumentasi 4 menit, jadi total 6 menit. Berarti kalian mempresentasikan 6 menit total. Baru disanggah sama tim kontra selama 2 menit. Seperti itu. Silakan, boleh kelompok 5 RA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi Ibu Hana selaku dosen pembimbing mata kuliah Sumber Daya Energi Non-Konvensional dan teman-teman sekalian yang telah hadir di Google Meet ini. Saya Melani Putri Purba dengan ujung NIM 032 dari kelompok 5RA sebagai tim pro dari tema investasi pada energi nuklir termasuk dalam next. Oke, buat anggota saya ada Muhammad Aliandra Yuda, ada saya sendiri, Melani Putri, ada Rehana Safa, ada Daud. Untuk latar belakang, ketahanan energi nasional Indonesia terancam apabila hanya mengandalkan energi fosil yang ketersediaannya semakin terbatas. Sementara kebutuhan energi terus meningkat, pada tahun 2002 sebanyak 87,7% bauran energi nasional masih didominasi oleh minyak gas dan batu bara, sehingga Indonesia sangat rentan terhadap gejolak harga serta pasokan energi global. Kondisi ini menunjukkan bahwa diversifikasi sumber energi menjadi kebutuhan mendesak dan salah satu solusi strategis yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan energi nuklir. Energi nuklir sendiri adalah solusi kunci untuk transisi energi bersih dan berkelanjutan. Sebagai sumber energi non-konvensional, nuklir mampu menghasilkan listrik tanpa emisi karbon selama operasi dan memiliki efisiensi tinggi. Selain itu, teknologi reaktor modern seperti Small Modular Reactor atau SMR dan reaktor generasi 4 kini semakin aman dan ramah lingkungan, sehingga energi nuklir sangat layak dikembangkan untuk mendukung target net zero emission. Nah, di sini ada pun rumusan yang masalah. Yang pertama, bagaimana peran energi nuklir dalam mendukung transisi energi bersih dan ketahanan energi nasional. Nah, yang kedua di sini ada keunggulan energi nuklir dibandingkan sumber energi lain dalam mendukung target net zero emission Indonesia. Nah, yang ketiga, bagaimana potensi dan tantangan pengembangan energi nuklir di Indonesia. Atau plutonium. Nuklir ini diperoleh dari proses pembelahan inti atom uranium atau plutonium yang melepaskan energi panas besar untuk menghasilkan listrik. Yang kedua itu slide sebelumnya. Maaf. Oke, lanjut. Untuk yang net zero emission. Nah, PLTN menghasilkan emisi proses pembangkitan saya sangat mendukung upaya penurunan emisi rumah kaca dan pencapaian. Yang ketiga, reaktor monoton atau menurunkan risiko kecelakaan dan limbah radioaktif terbaru seperti S dan generasi 4 dirancang lebih aman dan mampu mengurangi jumlah serta bahan dan radioaktif itu sendiri.
Terus untuk yang menyediakan listrik stabil atau base load dan tidak tergantung energi terbarukan variabel. PLN itu mampu memasok listrik stabil sepanjang waktu Baik, di sini ada isinya, yaitu pertama emisi rendah, yang dimana nuklir menghasilkan emisi CO2 hanya 12 gram per kilowatt hour, dan setara angin dan jauh lebih rendah dari surya 45 G per kWh. Kemudian di kedua itu ada ketahanan energi, yang dimana PLTN menyediakan listrik 24/7, mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil dan risiko krisis energi. Nuklir itu menghasilkan emisi CO2 atau sekitar hanya 12 gram per kWh. Setara angin dan jauh lebih rendah dari surya. Yang kedua, ketahanan energi dari PLTN itu menyediakan listrik 24/7 ketergantungan fosil dan 3. Potensi baru. Indonesia memiliki cadangan uranium dan thorium di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta 3 reaktor masih aktif. Next slide. Baik, yang kelima itu ada teknologi modern, yang dimana SMR dan reaktor thorium generasi 4 mengurangi limbah radioaktif hingga 90%, kemudian biaya konstruksi 40% lebih murah, dan waktu pembangunannya hanya 5 tahun. Yang keenam ada stabilitas sistem listrik, yang dimana PLTN tidak bergantung pada cuaca dan sangat penting untuk industri dan jaringan listrik nasional. Yang ketujuh itu menjawab sanggahan, yang dimana limbah radioaktif dapat didaur ulang dan disimpan aman, dan memiliki biaya yang makin efisien, kemudian risiko kecelakaan yang sangat rendah, dan nuklir saling melengkapi dengan energi terbarukan. Kemudian yang kedelapan itu investasi strategis, yang dimana PLTN mendukung kebutuhan listrik nasional, yang targetnya itu 1.813 TWh pada 2060, dan mendukung bauran EBT sebesar 74%. Next. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu energi nuklir merupakan solusi yang realistis dan strategis untuk mendukung dekarbonisasi sektor energi, kemudian memperkuat ketahanan energi nasional, dan serta mewujudkan target net zero emission di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi reaktor modern, ketersediaan potensi bahan baku dalam negeri, dan dukungan regulasi yang tepat, pengembangan energi nuklir di Indonesia menjadi semakin layak dan mendesak. Energi nuklir juga tidak hanya menawarkan pasokan listrik yang bersih dan stabil, tetapi juga mampu menjawab tantangan keterbatasan energi fosil dan kebutuhan energi nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, investasi dan pengembangan energi nuklir sangat penting untuk masa depan energi Indonesia yang lebih bersih, stabil, dan berkelanjutan. Next. Jadi inilah referensi yang kami gunakan dalam bahan debat kami. Oke, next. Jadi sekian opening statement dari kami, itu aja yang kami paparkan. Sebagai tim pro dari kelompok 5 SDeng, mohon maaf bila ada tutur kata dalam opening statement-nya. Terima kasih buat teman-teman semua. Oke, bisa dilanjut untuk sanggahan dari tim kontra. Silakan. Waktu 2 menit. Maaf Pak, ini kita sanggah dulu atau kita paparan dulu nih? Sebentar ya Pak. Disanggahan dulu aja Pak. Habis itu masuklah ke ranah argumen kalian. Mungkin izin Pak, paparan terlebih dahulu mungkin ya. Ya, untuk moderator, baiknya sih pemaparan dulu ya dari tim kontra, baru mereka saling debat gitu. Ya, boleh ya. Maaf Bu. Boleh silakan dari tim kontra. Waktu 6 menit. Mungkin evaluasinya lebih ke ranah langsung argumentasi aja, tidak langsung ke pendahuluan. Jadi langsung ke ranah argumentasi sesuai dengan tema kalian. Silakan.
Baik, terima kasih pada moderator. Izinkan saya share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Sumber Daya Energi Non-Konvensional, Ibu Hana Sapitri. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, beranggotakan ASCV Surya, Nicholas Vito Pradipta, Fernando Gideon Bololo, Ryan Akbar Hoiri, dan Rizky Wibowo. Lalu tema kita adalah bagaimana investasi nuklir ini dapat menunjang kami dari tim kontra, di mana dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan kebutuhan energi yang terus meningkat, energi nuklir kembali menjadi sorotan sebagai salah satu alternatif penting untuk memenuhi kebutuhan listrik tanpa menambah emisi gas rumah kaca secara signifikan. Namun, pada kenyataannya, apakah energi nuklir ini benar-benar menjadi sebuah solusi? Di sini kami membahas beberapa dampak buruk energi nuklir. Yang pertama ada resiko keselamatan kerja dan bencana alam, biaya ekonomi yang cukup tinggi, ketidaksesuaian dengan prinsip energi bersih, lalu keterbatasan bahan baku lokal, dan penolakan masyarakat dan isu HAM. Silakan kepada Saudara Vito. Izin Mas. Jadi yang pertama kita akan membahas risiko keselamatan kerja dan bencana alam. Pembangkit listrik tenaga nuklir rentan terhadap kegagalan sistem yang berpotensi memicu bencana radiasi skala besar. Seperti yang kita lihat dan kita dengar di berita, yaitu tragedi Chernobyl dan Fukushima pada tahun 1986 dan yang Fukushima 2011. Nah, ini membuktikan dampak jangka panjang, diantaranya 1. Kontaminasi ekosistem, peningkatan kasus kanker, dan pengungsian massal. Nah, kebetulan Indonesia sebagai negara Ring of Fire beresiko tinggi menghadapi gempa dan tsunami yang merupakan faktor dari kegagalan sistem tersebut. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Saudara Rizky Wibowo. Oke, yang kedua itu ada biaya ekonomi yang cukup tinggi. Nah, di sini ada studi Yayasan Indonesia Cerah 2024 menunjukkan biaya levelized cost of electric PLTN mencapai 131 sampai 204 USD per MWh. Jauh lebih tinggi daripada energi terbarukan seperti surya. Mencapai 40 sampai 53 USD MWh dan angin mencapai 29 sampai 50 per MWh. Hal tersebut menyimpulkan bahwa energi terbarukan lebih ekonomis untuk mencapai target net zero emission. Oke, selanjutnya adalah ketidaksesuaian dengan prinsip energi bersih. Energi nuklir menghasilkan limbah radioaktif yang berbahaya, yang memerlukan penyimpanan aman hingga ribuan tahun. Laporan Kementerian ESDM tahun 2024 mengakui belum adanya teknologi yang mampu menetralkan limbah secara efektif dan bertentangan dengan prinsip keberlanjutan dalam rancangan Undang-Undang EBET. Selanjutnya mungkin bisa Saudara Vito.
Kemudian keterbatasan bahan baku lokal. Nah, kita tahu bahwa nuklir membutuhkan unsur yaitu uranium. Nah, cadangan uranium di Indonesia hanya sekitar 81.000 ton. Nah, dari jumlah tersebut cukup untuk mengoperasikan satu PLTN dengan skala 1 gigawatt selama 6-7 tahun. Nah, dari sini kalau misalnya kita melanjutkan menggunakan PLTN tersebut, maka menimbulkan ketergantungan bahan bakar terhadap PLTN tersebut. Dan akan meningkatkan kerentanan energi dan defisit neraca perdagangan sebagaimana diingatkan dalam kajian BPPT tahun 2023. Selanjutnya silakan pada Saudara Rizky Wibowo. Lalu di sini kami ada penolakan masyarakat dan isu HAM, yang dimana dari survei Litra tahun 2023 menunjukkan 68% masyarakat menolak PLTN karena trauma bencana nuklir global. Pembangunan PLTN berpotensi melanggar hak hidup dan kesehatan akibat paparan radiasi, sebagaimana ditegaskan Indonesia Center for Environmental Law tahun 2024. Mungkin sekian yang dapat disampaikan argumen dari kelompok 5. Untuk selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih moderator. Terima kasih untuk argumennya dari tim kontra. Dari tim pro diberikan waktu 2 menit untuk sanggahan. Silakan tim pro. Waktu dimulai ketika berbicara. Maaf, ini bukannya seharusnya tim pro disanggah oleh kontra dulu ya? Bukannya jadi pro yang nyanggah kontra gitu, Pak Moderator? Enggak, kan ini kan tadi kan tim kontra udah berargumentasi. Sanggahannya nanti mungkin duluan tim pro dulu terhadap argumentasi kontra, baru kontra boleh ngesanggahin tim pro dulu, seperti itu. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menyanggah dari tim kontra. Dari tim kontra tadi menyebutkan bahwa penggunaan biaya cukup tinggi untuk penggunaan energi nuklir ini. Yang dimana yang kita tahu kalau misalnya biayanya tinggi, untuk biaya-biaya selanjut untuk operasional itu tidak terlalu tinggi juga, jadi kayak masih bisa menggunakan biaya untuk biaya operasional itu cukup rendah dan jangka waktunya bisa panjang. Untuk jadi untuk biaya operasional itu rendah dan bisa dipakai untuk jangka panjang waktu yang cukup lama. Terus untuk jangka panjangnya itu sendiri itu sampai 20-30 tahun dari artikel yang saya baca. Mungkin dari teman yang lain ada sanggahan lagi? Mungkin izin saya mau lanjutan tambahan sanggahan, apakah boleh kepada moderator? Masih ada waktu 40 detik, silakan. 40 detik, oke, baik. Jadi saya izin menanggapi tadi dari tim kontra yang terkait emisi, yang dimana kami sudah menjelaskan juga bahwa energi nuklir ini lebih bisa dibilang menghasilkan emisi karbon hampir 0 saat pembangkitannya, dan terkait energi nuklir ini juga bisa menyuplai yang dimana tadi dibahas oleh tim kontra terkait ekonomi yang tinggi ya, kalau nggak salah itu, dimana energi nuklir ini bisa menyuplai 24/7 tanpa tergantung cuaca ataupun waktu, yang dimana
ini ada kestabilan dalam penggunaan energinya, jadi tidak terlalu berdampak terkait ekonominya Izin waktu yang selesai. tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Silakan untuk tim kontra. Baik, terima kasih atas sanggahannya. Untuk pertanyaan yang pertama, biaya produksi yang tinggi di awal, lalu biaya operasional yang kecil. Sudahkah dari tim pro menghitung berapa total modal fasilitas yang diperlukan untuk membangun satu PLTN di Indonesia terutamanya? Itu yang pertama. Untuk selanjutnya, berapakah payback period dari keberadaan PLTN tersebut? Itu yang pertama. Apakah dengan operasional yang kecil itu justru akan merugikan atau malah menguntungkan? Untuk selanjutnya, yang mendukung net zero emission, kita masih punya tenaga-tenaga lain seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin yang juga mendukung net zero emission. Pernahkah tim pro berpikir untuk bagaimana jika pada Indonesia khususnya dengan berbagai macam, kita kan ring of fire ya, itu ada kerentanan di situ jika fasilitas tersebut tidak terbangun. Dan pada ujungnya akan menghasilkan kerugian untuk kita. Kenapa kita tidak menggunakan energi terbarukan yang lain seperti air, angin, tenaga surya yang justru malah biayanya lebih rendah secara pembangunan fasilitas dan juga secara pemanfaatannya dan juga secara pencemaran limbahnya di nuklir ini sangat berbahaya karena terdapat paparan radioaktif. Pernahkah Waktu selesai. kita sudah mencerminkan hal tersebut? Terima kasih. Silakan. Oke, izin menyanggah. Untuk dari saudara Aja sendiri tadi, saya kan menyanggah tentang mengenai biaya yang dikeluarkan cukup tinggi untuk energi nuklir ini. Sedangkan tadi saya sudah menyebutkan bahwa biaya operasional untuk selanjutnya itu akan tidak tinggi dari biaya modal di awal. Namun dari tadi Saudara Anjas itu hanya memberikan pertanyaan kepada saya, di mana yang seharusnya Saudara Anjas menyanggah dari opini saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk tanggapannya. Oke, boleh sanggahannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, ini sanggahan terakhir dari tim kontra, silakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Sepertinya sudah cukup tadi di situ dijawab sendiri oleh Saudara Pro bahwa memang benar pendapat kami bahwa dengan menggunakan energi nuklir itu membutuhkan biaya yang mahal. Secara tidak langsung tadi tim pro sudah mengakui bahwa benar itu sudah bahwa benar adanya bahwa energi nuklir itu membutuhkan energi yang besar, biaya yang besar. Mungkin cukup, Pak Moderator. Baik, dari tim pro sendiri, apakah ada sanggahan kembali? Apa tidak? Izin menanggapi, Pak Moderator. Boleh. Bahwa yang dijelaskan oleh baik. Bahwa yang dijelaskan oleh teman saya itu terkait biaya operasinya. Seperti yang saudara tim kontra katakan tadi terkait modal awalnya, emang betul bahwa modal awalnya itu besar. Cuman ketika pembangkit listrik menggunakan energi nuklir ini ketika beroperasi itu jauh lebih memangkas biaya operasionalnya, dan yang dimana bahwa terkait tadi energi terbarukan terkait angin dan surya, energi nuklir ini
lebih efisien lah dibandingkan terkait energi angin dan surya yang disinggung saya tadi, juga terkait listrik stabil terkait 24/7 itu mau tergantung cuacanya mau gimana pun, bahwa energi nuklir ini dapat tetap beroperasi dan juga mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil gitu. Apakah sudah dari tim Pro? Cek. Cek. Oke. Mungkin karena keterbatasan waktu bisa closing statement dari tim Pro selama 1 menit untuk menguatkan argumennya. Closing statement dimulai. Cek, cek. Ya, mungkin karena dari tim Pro. Dari tim kontra boleh closing statement-nya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Mungkin closing statement di sini bahwa kami berterima kasih kepada tim Pro karena sudah mendukung argumen kami tentang pembiayaan fasilitas tenaga nuklir itu memang besar biayanya. Untuk selanjutnya tim Pro mungkin bisa mempertimbangkan cadangan yang kita miliki sehingga kita itu tidak ketika kita dengan cadangan yang terbatas terus kita membuat PLTN untuk selanjutnya kita justru malah ketergantungan kepada cadangan yang ada di luar karena cadangan kita terbatas, mungkin bisa jadi pertimbangan untuk teman-teman menggunakan energi terbarukan yang lain seperti tenaga surya, mungkin air, dan juga mungkin angin. Mungkin cukup moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Boleh. Baik, apakah dari saya boleh memberikan ini closing statement tadi karena jaringan terkendala? Boleh, baik, 1 menit tim Pro. Closing statement dari saya itu di tengah tantangan krisis iklim yang ada di Indonesia dan kebutuhan kita akan energi yang berkelanjutan, kita harus berpikir selama beberapa tahun ke depan. Visi kita harus panjang, jadi energi nuklir ini hadir bukan sebagai ancaman di Indonesia, melainkan sebagai peluang bagi kita untuk mendukung energi transisi, yang dimana dengan emisi karbon yang sangat rendah, kita mempunyailah kapasitas produksi yang stabil. Dan saya harap kita membuka mata terhadap fakta ilmiah dan teknologi modern untuk mendukung energi nuklir ini. Bukan berarti kita harus mundur lagi ke masa lalu terkait energi surya dan angin, tetapi kita harus melangkah lebih maju lagi menuju masa depan yang lebih bersih, aman, dan mandiri buat Indonesia yang lebih baik lagi. Sekiranya itu saja closing statement dari saya. Saya akhiri dari kelompok 5 RA sebagai tim Pro. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, untuk kelompok selanjutnya siapa ya, Ibu? Oke, terima kasih ya Gerald sudah memimpin debat yang tadi ya. Saya rasa ini ya kita kurang efisien ya memang kalau bicara soal debat ini memang makan waktu ya sebenarnya. Cuman kita manfaatkan saja sebisa mungkin ya walaupun singkat. Setidaknya saya bisa menilai gitu ranah kekompakan kalian, slide PPT kalian gitu, penyajian argumen dan debat serta kekompakannya. Jadi untuk panduan tugas kan tadi saya awalnya bilang opening statement 2 menit, argumentasi 4 menit ya kalau yang di panduan tugas ya. Itu dibikin skema seluas aja Gerald. Jadi misalnya 5 menit itu si penyaji ya, itu opening statement sama argumentasinya gitu. Singkat aja 5 menit. Nah, nanti sisanya 5 menit itu diisi dengan sanggahan sama closing statement-nya. Jadi masing-masing dapat 10 menit, jadi totalnya 20 menit. Untuk malam ini mungkin kita dapat 3 kelompok aja ya. Jadi setelah ini ada 2 kelompok kita maksimalkan. Untuk di hari Sabtu kita maksimalkan lagi berapapun nanti dapat kelompok yang tampil, sisanya
Berarti itu keberuntungan bagi kalian gitu ya, tidak tampil berarti tidak ikut penyajian, tapi tetap saya nilai PPT yang sudah kalian upload di Google Classroom ya. Terus sebagai informasi, tadi takutnya kalian ini miskom ya, jadi tugas ini sebenarnya bukan pengganti UAS ya, ini adalah tugas kelompok. UAS nanti tersendiri saya posting di Google Classroom dalam bentuk tugas saja, saya nggak ada ujian ada waktunya gitu ya, enggak. Jadi tugasnya saya kasih deadline-nya selama seminggu, insya Allah ya, nanti silakan dikumpulkan di Google Classroom gitu. Oke, lanjut aja Gerald untuk tim berikutnya, silakan kelompok 3. Terima kasih ya tadi untuk kelompok 5 sudah saya lakukan penilaian. Oke, lanjut aja dulu Gerald, kelompok 3 silakan. Anjas Ya. mau bertanya? Bu, izin. Ya. Kan tadi itu ada yang kami kumpul di Google Classroom itu ada sedikit revisi Bu, karena saya lupa nyantumin ininya, sumber jurnalnya. Itu gimana ya Bu? Oh gitu, kelompok 5 ya. Nanti saya open untuk 1 orang lagi aja yang upload ya. Siapa atas nama siapa? Anjas? Iya Bu, atas nama saya Bu. Oke, nanti di akun kamu saja ya saya izinkan upload ulang. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Oke, lanjut silakan kelompok 3 ya. Ya, silakan kelompok 3 dengan tema eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi alam seperti Gunung Ciremai dan Gunung Halimun dapat dibenarkan untuk kebutuhan energi nasional. Silakan dari tim pro, boleh langsung saja. Sebentar ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 RA Tim Pro akan membahas isu mengenai ekspor panas bumi di kawasan konservasi alam seperti Gunung Ciremai dan Gunung Halimun dapat dibenarkan untuk kebutuhan energi nasional. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Azlan Al-Farizi dengan NIM belakang 006, lalu ada Indi Stiarini dengan NIM 016, lalu ada Igede Radia dengan NIM 024, Jessi Disyah Putri dengan NIM 027, dan saya sendiri Anggi Christine Siregar dengan NIM 033. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Azlan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat moderator, seluruh peserta debat, serta Ibu Hana selaku dosen pengampu.
Kami dari tim Pro menyatakan bahwa eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi alam seperti Gunung Ciremai dan Gunung Halimun dapat digunakan secara logis, strategis, dan juga legal untuk menjawab kebutuhan energi nasional yang semakin besar. Kita semua menyadari bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Di tengah kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, panas bumi menawarkan potensial luar biasa. Energi yang bersih, terbarukan, stabil, serta rendah emisi karbon. Namun ironisnya, sebagian besar cadangan panas bumi Indonesia berada di kawasan konservasi, yang selama ini belum banyak disentuh karena pertimbangan ekologis. Dalam konteks inilah, penting untuk menekankan bahwa eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi telah memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 mengenai panas bumi secara tegas menyatakan bahwa kegiatan panas bumi tidak lagi dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Ini berarti eksplorasi dapat dilakukan di kawasan konservasi sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan pengelolaan lingkungan yang baik. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperjelas bahwa kawasan konservasi, studi AMDAL, dan mekanisme pengawasan yang ketat. Artinya, secara hukum negara tidak menutup pintu terhadap kegiatan eksplorasi, tetapi justru menyediakan koridor yang bertanggung jawab agar potensi ini bisa dimanfaatkan tanpa mengorbankan nilai konservasi. Kami percaya, melalui pendekatan ilmiah, tata kelola yang ketat, dan teknologi ramah lingkungan, kegiatan eksplorasi panas bumi tidak hanya mungkin dilakukan di kawasan konservasi, tetapi juga dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan dan kepentingan nasional. Demikian pernyataan pembuka dari tim kami. Selanjutnya akan dibacakan argumentasi utama oleh saudara kelompok saya. Oke, berbicara masalah argumentasi utama, hal yang perlu kita ketahui terkait peraturan. Berbicara masalah pengaturan terkait geothermal atau panas bumi, di negara kita sendiri ada dua peraturan yang bisa mengunci bahwasanya panas bumi ini harus dilaksanakan dengan strategis dan juga dengan konsep yang matang. Yang pertama, terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi atau geothermal. Kemudian yang kedua, terkait Peraturan Menteri LH atau Kehutanan tahun Nomor 46 Tahun 2016 yang bahas terkait pemanfaatan kawasan konservasi untuk panas bumi. Oke, kita masuk ke hal yang pertama, potensi panas bumi di Jawa sangat besar dan strategis. Seperti yang teman-teman ketahui, bahwasanya prinsip geothermal atau panas bumi itu bisa tersebar di beberapa titik yang memang mempunyai jalur cincin dari gunung api tersendiri. Bisa teman-teman baca berdasarkan peraturan dan juga letak geografis dan juga zona subduksi dari Jawa tersendiri itu memiliki potensial yang sangat besar karena ideal untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, letaknya juga itu dekat dengan wilayah konsumsi listrik nasional, juga akan mengurangi biaya transmisi dan juga logistik. Selain kita mengimplementasikan bagaimana cara mengolah panas bumi, kita juga mudah untuk mentransformasi energi panas bumi ke beberapa pusat energi yang terdekat di daerah Jawa. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya kita membahas terkait panas bumi adalah energi bersih dan strategis untuk Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya energi panas bumi ini mengurangi yang namanya emisi karbon. Bisa teman-teman baca bahwasannya Indonesia merupakan peringkat kedua dunia dengan potensi terbesar 23,9 GW, namun yang baru dimanfaatkan sekitar 8%. Jadi ini ada potensi bahwasannya sekitar 92% itu kita harus bisa memanfaatkan energi konvensional ini sebaik mungkin. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita terkait kebutuhan mendesak energi nasional ini harus kita pertimbangkan dari pengurangan emisi karbon. Yang pertama, panas bumi menjadi jawaban untuk kebutuhan energi nasional yang bersih, stabil, dan juga domestik. Kemudian yang kedua, WKP Gunung Ciremai dan Halimun memberikan kontribusi nyata terhadap bauran energi bersih dengan potensi total 195 MW. Kemudian yang ketiga, panas bumi bukan hanya masuk energi, tapi memberikan kontribusi nyata terhadap pengendalian perubahan iklim. Oke, boleh next. Selanjutnya argumen mengenai manfaat ekonomi dan sosial tentang panas bumi. Yang pertama yaitu daerah konservasi yang selama ini terisolasi dari pembangunan dapat terdorong maju secara ekonomi. Yang kedua, membuka peluang ekowisata dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, menjadi akses pembangunan desa dan daerah. Dan yang keempat, dengan teknologi saat ini, tidak ada alasan ekologis yang tidak bisa diatasi. Oke, selanjutnya, mengapa eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi dapat dikelola dengan prinsip berkelanjutan? Mengapa? Karena dengan teknologi panas bumi dapat dilakukan tanpa merusak alam, yaitu kegiatan eksplorasi ini diatur dengan mekanisme dan pengawasan ketat. Serta contoh nyatanya dapat dilihat pada PLTP Gunung Salak yang telah beroperasi bertahun-tahun tanpa mengganggu kelestarian. Selanjutnya kami akan menyampaikan inti dari kesimpulan argumen kami yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terakhir kita akan bahas terkait eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi dapat dikelola dengan prinsip yang berkelanjutan.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya panas bumi ini harus kita laksanakan secara berkelanjutan. Nah, mungkin demikian argumen dari kelompok kami. Mungkin nanti untuk closing statement-nya kita lanjut di setelah Waktu sesi. selesai. Ya. Silakan untuk tim kontra. Waktu 6 menit dimulai waktu berbicara. Mungkin di share screen dulu aja. Di apa? Di off screen dulu biar tim kontra bisa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3RB tim kontra dengan mosi penolakan eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi Gunung Ciremai dan Gunung Halimun dengan tujuan menjaga keutuhan ekosistem dan keberlangsungan lingkungan. Next. Adapun nama anggota kelompok kami bisa lihat di sini, ada 5 orang. Next. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, menolak eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Gunung Ciremai dan Gunung Halimun Salak, bukan karena kami anti terhadap transisi energi, tapi karena kami memegang prinsip bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan ekosistem yang sudah terbukti menyelamatkan manusia selama ribuan tahun. Oke, masuk ke argumen. Gimana? 1, dampak lingkungan eksplorasi panas bumi, di mana ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah eksplorasi panas bumi dapat mengganggu keanekaragaman hayati. Aktivitas eksplorasi dapat menyebabkan fragmentasi habitat, gangguan terhadap spesies endemik, dan penurunan populasi satwa liar karena kebisingan, getaran, dan perubahan penggunaan lahan. Gunung Ciremai dan Gunung Halimun adalah kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi spesies endemik seperti surili, macan tutul Jawa, elang Jawa, dan berbagai flora khas dataran tinggi. Eksplorasi akan mengganggu ketenangan dan fungsi ekologis habitat tersebut. Lalu poin kedua, resiko polusi dan kerusakan ekosistem. Meskipun dianggap ramah lingkungan, eksplorasi panas bumi dapat menyebabkan polusi udara dan air. Studi oleh Anderson 2004 menunjukkan bahwa aktivitas ini dapat melepaskan gas beracun seperti H2S, CO2, dan NH3, serta merkuri ke atmosfer, serta dapat mencemari sumber air dengan logam berat. Selain itu, pembangunan infrastruktur untuk eksplorasi seringkali memerlukan pembukaan lahan yang dapat mengakibatkan fragmentasi habitat dan mengancam spesies endemik di kawasan konservasi. Lalu poin ketiga itu potensi menyebabkan ketidakstabilan geologis. Eksplorasi panas bumi melibatkan pengeboran dan injeksi fluida ke dalam tanah yang dapat memicu aktivitas seismik. Penelitian oleh Kelevin 2020 di Islandia menunjukkan bahwa stimulasi hidrolik dalam proyek panas bumi dapat meningkatkan aktivitas seismik di sekitar area pengeboran. Di kawasan konservasi yang berada di area vulkanik aktif seperti Gunung Ciremai dan Gunung Halimun Salak, peningkatan aktivitas seismik ini dapat memperbesar resiko longsor dan bencana geologi lainnya. Baik, lalu yang selanjutnya ada menyangkut resiko sosial dan budaya. Jadi yang pertama itu mengabaikan hak dan kearifan lokal. Jadi dari banyak proyek energi terbarukan termasuk panas bumi sering mengabaikan hak masyarakat adat. Laporan Reuters mencatat bahwa perusahaan sering gagal menghormati yang namanya prinsip FPIC yang menyangkut persetujuan bebas, didahului dan diinformasikan. Yang mana ini berdampak pada kerusakan wilayah adat dan ancaman terhadap keberlangsungan hidup mereka. Nah, di sekitar Gunung Halimun dan Ciremai itu komunitas seperti Kasepuhan memiliki ikatan kuat dengan wilayahnya. Sehingga kegiatan eksplorasi tanpa persetujuan mereka melanggar hak sosial dan ekologis. Lalu yang kedua ada ancaman terhadap situs budaya dan kepercayaan. Jadi, banyak kawasan konservasi memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi bagi masyarakat lokal. Kegiatan eksplorasi panas bumi dapat mengancam situs-situs ini. Contohnya di El Tatio, Chili, proyek di El Tatio dan Chili. Jadi ada proyek panas bumi menghadapi penolakan dari masyarakat lokal karena dianggap mengganggu yang
mengganggu situs suci dan ritual keagamaan mereka. Nah, hal ini juga berlaku untuk daerah konservasi Gunung Ciremai, di mana di bawah kaki gunung ini terdapat situs Taman Purbakala Cipari. Next. Berikutnya itu adalah ketidaksesuaian dengan prinsip konservasi. Eksplorasi panas bumi di kawasan Taman Nasional bertentangan langsung dengan prinsip konservasi, hukum lingkungan hidup, dan dapat membuka celah untuk aktivitas eksploitatif lain melalui pendekatan zonasi liberal. Eksplorasi di Taman Nasional seperti Gunung Ciremai dan Gunung Halimun Salak melemahkan integritas kawasan konservasi dan membuka pintu bagi eksploitasi lanjutan. Next. Baik, saya lanjutkan yaitu ada poin efektivitas panas bumi dalam transisi energi. Di mana di sini dari kajian literatur yang telah kita lakukan bahwa dari laporan IRENA 2024 itu menunjukkan bahwa panas bumi ini tidak efisien dan juga tidak berada pada jalur optimal untuk mencapai target energi global. Kemudian selain itu juga pembangunan panas bumi ini menimbulkan resiko ekologis dan juga sosial yang besar. Dan juga teknologinya tertinggal dari energi surya. Kemudian juga ada resiko seperti gangguan geologi dan juga biaya sosial yang tinggi, di mana memperkuat bahwa panas bumi ini tidak layak dikembangkan di kawasan konservasi. Selesai. Selesai. Sekian dari closing statement dan opening statement dan argumentasi dari kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk tim kontra. Tim kontra silakan berargumentasi atau sanggahan ke tim pro. Silakan tim kontra. Waktu 2 menit ketika berbicara. Izin moderator, izin menyanggah. Mengenai Ya, silakan. Waktu 2 menit. Mengenai argumen tentang alternatif sumber energi yang eksplorasi untuk energi nasional, menurut saya alternatif sumber energi yang lebih ramah lingkungan tuh ada gitu. Selain itu, pembangunan energi nasional tidak harus bergantung pada eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi alam. Indonesia sendiri memiliki potensi energi terbarukan lain seperti tenaga surya, angin, dan biomasa yang dapat dikembangkan tanpa merusak kawasan konservasi. Investasi dalam riset pengembangan teknologi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan bisa menjadi alternatif yang lebih berkelanjutan dan tidak membahayakan kawasan konservasi. Sekian. Masih ada waktu untuk tim kontra? 1 menit 16 detik. Izin moderator, saya ingin menyanggah. Tadi ada yang bilang kalau Pulau Jawa memiliki sekitar 9.000 MV panas bumi kan. Berdasarkan dari Rothschild et al. Tahun 2024, di Kenya, lokasi pengeboran panas bumi di Kenya sendiri potensinya lebih besar daripada di Pulau Jawa, yaitu 10.000 MW. Tetapi, tetap menyebabkan gangguan kualitas udara dan potensi bahaya kesehatan saat batas ambang gas beracun terlampaui. Sedangkan di Pulau Jawa itu bisa jadi menyebabkan penyebaran juga udara yang tidak bersih di Pulau Jawa. Saya izin menambahkan bahwa tentang yang berkelanjutan tadi ya, di mana di Gunung Halimun dan juga Ciremai ini merupakan kawasan lindung, di mana banyak habitat penting satwa langka, termasuk ada juga primata seperti owa Jawa, sumili, dan juga bekantan yang kini terancam punah. Ini dari kajian Triatmoko pada tahun 2024. Kemudian juga berdasarkan dari buku Membingkai Satwa Primata Indonesia, gangguan habitat dari aktivitas ini tentu menjadi ancaman yang utama, seperti itu. Waktu selesai. Taman Nasional Gunung Halimun. Waktu selesai, tim kontra. Maaf. Sekian, terima kasih. Waktu selesai. Ya, silakan langsung saja ngomong tim pro. Waktu 2 menit ketika berbicara. Ya, tim pro, silakan.
Silakan tim pro. Apakah sudah boleh berbicara? Boleh, silakan berbicara. 2 menit waktunya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sepertinya saudara keluar dari jalur dari konteks yang kita bahas. Kita harus pertama itu ketika debat memahami judulnya terlebih dahulu. Judul yang kita bahas terkait panas bumi dan geotermal di daerah Gunung Ciremai. Jadi kita tidak bisa membahas energi konvensional itu di luar dari energi panas bumi atau misalnya angin atau air, itu kita tidak bisa membahas itu karena topik yang kita bahas itu geotermal juga panas bumi. Oke, kedua, tadi saudara kalau nggak salah di opening itu mengatakan bahwasanya bukan kami tidak mendukung transisi energi. Di situ saja udah mendukung bahwasanya topik yang kami bahas ini itu mendukung terkait di lain sisi Anda pro terhadap pernyataan dari tim pro. Mengapa demikian? Karena statement Anda itu mengatakan bahwasanya bukan kami tidak mendukung transisi energi, berarti itu mendukung. Jadi pelin-pelan nih. Jadi mana yang benar nih? Argumen dari tim kontra sendiri. Kemudian terkait efektivitas panas bumi tadi itu berdasarkan laporan. Apakah kita bisa memandang bahwasanya dengan beberapa dari satu sudut pandang terkait laporan tidak terlibatkan dengan peraturan negara, kemudian tidak melibatkan dengan peneliti-peneliti yang sudah meneliti daerah penelitian tersebut. Jadi nggak bisa kita memandang dari sudut pandang sendiri. Kemudian untuk ketidaksesuaian dari penerapan panas bumi itu seperti apa? Apakah Anda sudah tahu gitu gimana caranya penerapan PLTP secara realisasinya di lapangan seperti apa? Anda ini seolah-olah berpikir bahwasanya PLTP dibangun, itu dibangun di wilayah gunung. Apakah bisa tuh PLTP dibangun di atas gunung? Kan nggak mungkin. Itu tuh pasti ada prosedurnya sendiri. Ada langkah-langkahnya tersendiri. Yang dimana tidak semua lahan konservasi itu akan digunakan. Semua orang tahu bahwasanya lahan konservasi di Indonesia itu pasti ada undang-undang sendiri yang mengatur. Nah, maka demikian dengan adanya undang-undang tersebut, sistem dan juga teknis dan juga struktur itu sudah diatur sedemikian rupa untuk PLTP dan atau pembangkit listrik tenaga panas bumi ini dibuat gitu. Jadi tidak sembarangan. Maka dari itu kesimpulannya bahwasanya argumen dari teman-teman kontra ini nggak sejalan gitu dengan apa yang teman-teman paparin tadi. Harapannya kita balik lagi ke topik apa yang jadi judul itu yang kita bahas. Jangan terlalu keluar konteks. Oke, karena waktu pas banget udah habis, bolehlah closing statement dari untuk tim pro. Silakan tim pro. Waktu 1 menit. Tim pro boleh closing statement, silahkan. Oke, dari debat yang sudah kita lakukan tadi, terdapat inti bahwa panas bumi merupakan harapan bagi masa depan energi Indonesia. Menolak energi panas bumi sama dengan menutup peluang untuk menurunkan emisi karbon, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, mendorong ekonomi lokal, dan juga mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya. Konservasi tidak berarti diam dan stagnan. Konservasi sejati adalah bagaimana kita mengelola alam dengan bijak agar bisa dinikmati generasi sekarang ataupun nanti. Terima kasih. Oke, itu untuk closing statement dari tim pro. Silakan tim kontra. Oh, masih ada ya? Silakan. Boleh. Masih ada 30 detik lagi. Oke. Yang terpenting itu kita tahu apa peraturan yang menjadi langkah untuk kita melakukan eksplorasi ataupun eksekusi dari geotermal itu sendiri. Peraturan kunci. Peraturan dari mana? Peraturan dari negara. Eksekusinya lewat mana? Lewat peraturan menteri. Kemudian implementasinya gimana? Lewat para peneliti. Itu yang harus kita libatkan agar energi terbarukan itu dapat dimanfaatkan. Jadi jangan memandang dari satu sisi, kita pandang dari sisi yang lain. Sekian, terima kasih. Oke, waktu habis untuk tim pro. Silakan tim kontra closing statement. Waktu 1 menit ketika berbicara. Silakan tim kontra. Baik. Jadi eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi itu tidak sepatutnya dilakukan menurut kami dan harus ditolak secara tegas demi menjaga keutuhan ekosistem. Jadi keberlanjutan lingkungan dan juga serta keadilan sosial dan ekologis dalam jangka panjang. Karena kawasan konservasi ditetapkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem itu sendiri. Lalu kegiatan eksplorasi panas bumi di kawasan konservasi ini bertentangan dengan prinsip konservasi yang dapat membuka peluang bagi kegiatan pembangunan lain yang merusak lingkungan. Hal ini dapat mengarah pada liberal zoning yang mengancam integritas kawasan konservasi.
Sekian, terima kasih. Oke, sisa waktu di sini 15 detik. Apakah ada tambahan lagi untuk tim kontra? Apa sudah selesai? Cukup, moderator. Oke. Mungkin terima kasih untuk kelompok 3 atas bahasannya. Saya kembalikan ke Bu Hana. Sudah Ibu untuk kelompok 3? Oke, terima kasih ya untuk kelompok 3 dan juga moderator. Satu kelompok lagi ya untuk malam ini, silakan kelompok 8. Silakan kelompok 8 dari tim pro kelompok 8 dan tim kontra kelompok 8 dengan tema penggunaan algae sebagai sumber bioenergi lebih menguntungkan daripada tanaman pangan seperti jagung atau tebu. Boleh di-share screen dan langsung ngomong saja. Ketika ngomong, ketika berbicara, waktu sudah berjalan. Ya, silakan tim pro diperbolehkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dari tim Pro dengan judul penggunaan alga sebagai sumber bioenergi. Next. Untuk anggota kelompok kami sendiri ada Muhammad Rafi, Cita Maulia, M. Ferry Setiawan, Cicilia Novia, dan Muhammad Fario Ramadan. Permasalahan utama dalam sektor energi global saat ini adalah ketergantungan pada bahan bakar fosil, minyak mentah, gas alam, batu bara yang masih memenuhi sekitar 80% kebutuhan energi dunia. Alga baik uniseluler maupun multiseluler muncul sebagai sumber biomasa yang sangat menjanjikan untuk bioenergi. Kandungan minyak yang tinggi dalam biomasa alga membuatnya sangat cocok untuk produksi biofuel, baik dalam bentuk biodiesel maupun biogas. Next. Secara keseluruhan, alga dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar berdasarkan ukurannya, yaitu mikroalga dan makroalga. Mikroalga bersifat uniseluler, tumbuh cepat, dan memiliki kandungan lipid tinggi hingga 60%. Cocok untuk produksi biodiesel, sementara makroalga bersifat multiseluler, tumbuh lebih lambat, dan kaya akan karbohidrat. Next. Selanjutnya ada biofuel yang berasal dari alga. Terbagi atas 3 yaitu bioetanol, biogas, dan biodiesel. Bioetanol itu digunakan untuk menghasilkan generasi ketiga yang ramah lingkungan dan meningkatkan nilai oktan yang saat dicampur dengan bensin. Kemudian ada biogas yang dibandingkan dengan tanaman konvensional, alga dapat menghasilkan 20 kali lebih banyak metana karena rendahnya kandungan lignin sehingga lebih mudah terurai. Kemudian ada biodiesel yang mampu menghasilkan PAG dan lipid yang dapat dikonversi menjadi metil ester asam lemak. Next. Kemudian terdapat ciri dan keuntungan dari alga, mulai dari pertumbuhan yang cepat, kandungan minyak yang tinggi, pertumbuhan di lingkungan yang ekstrim, ukuran sel besar, CO, toleransi dan serapan, toleransi gaya geser, toleransi terhadap kontaminan. Next.
Oke, sebaiknya kita akan membahas keunggulan dengan penggunaan alga sebagai sumber biomasa. Yang pertama adalah produktivitas biomasa tinggi, kandungan lipid besar, serta efisiensi fotosintesis tinggi. Yang kedua adalah efisiensi penggunaan lahan pangan dan produktivitasnya yang tinggi. Yang ketiga adalah fleksibilitas lokasi budidaya. Yang keempat adalah alga bisa dapat menyerap karbon dioksida atau CO2. Yang kelima adalah daur ulang nutrisi yang efisien, dan yang keenam adalah proses ekstraksi minyak yang murah. Berikut adalah perbandingan penggunaan mikroalga dengan bahan baku lain dengan produksi biodiesel. Pada tabel ini kita bisa lihat pada tanaman jagung kandungan minyaknya itu sekitar 44% by WT in biomass. Terus hasil minyaknya itu adalah 172 liter minyak per tahunnya, dan penggunaan lahannya itu terbilang cukup besar, yaitu 66 meter kuadrat per tahunnya dalam per 1 kilonya. Dan biodiesel productivity-nya itu adalah 152 kg biodiesel setiap tahunnya. Lalu kita bisa bandingkan dengan mikroalga, di mana di sini ada low oil content, ada medium oil content, dan high oil content, di mana ketiga mikroalga ini memiliki kandungan minyak, hasil minyak, atau bahkan penggunaan lahan yang sebelumnya saya ulangi, di mana mikroalga ini memiliki kandungan minyak dan juga hasil minyak yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman jagung ini. Lalu penggunaan lahannya pada mikroalga ini memiliki penggunaan lahan yang lebih kecil dibandingkan dengan penggunaan tanaman jagung. Lalu biodiesel productivity-nya juga mikroalga ini dapat dilihat bahwa mereka memiliki produktivitas yang lebih besar. Lalu ini adalah perbandingan lain alga dengan tanaman pangan berdasarkan parameter yang produktivitas biomasa, penyerapan CO2, kebutuhan air, yield metana, potensi eutrofikasi, kebutuhan pupuk eksternal, net energi rasio, dan emisi GRK. Di mana pada intinya alga ini memiliki keunggulan yang cukup dominan dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya seperti jagung ataupun tebu. Baik, ini adalah opening dan juga argumen inti dari kelompok kami. Kami kembalikan kepada moderator. Sisa waktu 30 detik lagi, apakah sudah diselesaikan? Tim Pro? Cukup moderator. Oke, silakan untuk tim Pro untuk close share screen-nya. Habis setelahnya tim kontra untuk share screen. Silakan tim kontra untuk share screen dan langsung berbicara saja. Ketika berbicara saya langsung hitung waktunya. Silakan tim kontra. Mohon izin moderator, tolong diulangi tadi perintahnya apa ya? Langsung share screen, habis itu dari tim kontra langsung berbicara saja. Itu otomatis dari HP saya udah langsung di timerin. Oke, siap. Terima kasih moderator. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Sebelumnya kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai tema tanaman jagung atau tebu sebagai sumber bioenergi lebih menguntungkan daripada alge. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin dan moderator yang telah siap untuk mendengarkan debat kali ini. Next. Ini berikut adalah anggota kelompok 8. Next. Jadi di sini kami menyatakan bahwasanya kami menolak bahwa alga ini lebih menguntungkan sebagai bioenergi dibandingkan tanaman pangan seperti jagung atau tebu. Berikut adalah beberapa
parameternya, yaitu yang pertama itu secara realita dunia mengenai pemanfaatan bioenergi dari tebu dan jagung alga. Jadi berdasarkan fakta yang ada di lapangan, sudah terdapat beberapa negara yang telah membuktikan secara langsung bahwa tebu dan jagung ini merupakan salah satu tumbuhan yang dimana mampu diolah sebagai sumber bioenergi. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ada negara yang memanfaatkan tebu sebagai sumber bioenergi, yaitu negara Brazil, di mana Brazil ini telah memanfaatkan tebu sebagai bioetanol, dan ampas dari tebu tersebut ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Selain itu, Brazil juga ini telah mengembangkan beberapa jenis varietas tebu, di mana dari jenis-jenis pengembangan varietas tersebut ini telah menghasilkan sebagian besar energi, yaitu sebesar 250-300% yang lebih besar dari jenis varietas pada umumnya. Di mana apabila di total secara keseluruhan, negara Brazil ini telah menyumbangkan 19% dari total energi nasional pada tahun 2020. Selanjutnya ada negara yang memanfaatkan jagung sebagai bioenergi, yaitu ada negara Thailand, di mana negara ini memanfaatkan jagung sebagai bioenergi yang lima pertanian yang dimana memanfaatkan tongkol jagung sebagai biomasa, yaitu biopalet, di mana tongkol jagung ini akan diolah menjadi biopalet yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, dan dalam proses kegiatan ini telah melibatkan para petani lokal, sehingga menurut saya ini sangat efektif dalam keberlanjutan ke depannya. Baik, yang selanjutnya adaptasi dan ketahanan dalam budidaya. Nah, di sini ada 3 tanaman yang dimana memiliki perbandingan. Pada alga sendiri, yang pertama ini membutuhkan suhu, cahaya, pH, CO2, dan nutrisi yang stabil. Kemudian harus dibudidayakan di sistem yang tertutup atau kolektif, yang dimana membutuhkan investasi dan biaya operasional yang sangat tinggi, dan rentan terhadap cuaca ekstrim dan kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, budidaya di daerah tropis yang beresiko tinggi dan tidak cocok untuk petani atau komunitas skala kecil dan menengah. Nah, ini membuktikan bahwa tanaman alga ini memiliki kerumitan di dalam adaptasi lingkungan dan ketahanan dalam budidaya. Yang selanjutnya, infrastruktur dan skala produksi. Jagung dan tebu. Jagung dan tebu terbukti sebagai sumber bioenergi yang efisien, ekonomis, dan berkelanjutan. Nah, udah ada beberapa negara yang telah menunjukkan keberhasilan penggunaan tanaman pangan ini, yaitu Brazil dan Amerika Serikat. Dengan contoh nyata industri tebu, Brazil yang menyumbang hampir 18,9% energi nasional, yang terdiri dari 12,6% ampas tebu dan 6,3% dari etanol. Sementara itu, alga ini masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan teknologi yang mahal seperti fotobioreaktor dan proses ekstraksi yang kompleks. Hingga kini belum ada negara yang mengandalkan alga sebagai sumber utama bioenergi secara komersial. Selanjutnya ini ada biaya produksi dan biaya pengolahan untuk menjadikan sumber bioenergi. Dilihat dari tabel data di diagram batang kiri ya, Sumbu Y nunjukin presentasi komposisi biaya produksi bioenergi dalam persentase. Sumbu X itu menampilkan berbagai jenis bahan baku ya atau feedstock. Nah, warna batang itu nunjukin 3 kategori biaya utama. Yang hijau tua itu yang di bawah ada biaya kapital. Nah, hijau muda yang di tengah itu ada bahan baku atau feedstock. Dan yang paling atas ada hijaunya itu ada biaya operasi dan pemeliharaan. Nah, kalau dilihat dari data ini ya, dari berdasarkan IRENA, jurnal IRENA, artinya hampir seluruh biaya produksi dihabiskan untuk memperoleh atau menyiapkan kultur alga. Komposisi biaya pada proses mikroalga sangat didominasi pada biaya kapital ya, dibanding bioenergi lainnya. Nah, di data tabel bawah itu ada diagram titik scatter plot ya. Nah, di Sumbu Y itu potensi ketersediaan energi global dengan satuan exajoule yang disajikan oleh masing-masing bahan baku berdasarkan nilai kalor rendah. Sumbu X-nya yaitu kategori biomasa.
Nah, berdasarkan data itu alga berada di rentang 1 sampai 10 exajoule dengan rata-rata 5 exajoule, sedangkan tebu atau jagung menunjukkan potensi lebih dari 100 exajoule per tahun. Jadi adanya kesenjangan besar, sangat besar ya dalam potensi produksi energi. Izin tim kontra, waktu sudah selesai. Mungkin bisa di Ini tim banyak kontra. sekali ya, ini tetap Tim kontra. literatur dari jurnal. Tim kontra, izin tim kontra. Yaitu intinya budidaya alga sebagai Tim kontra. saat ini belum. Rehan. Mungkin waktu sudah selesai. Bisa dilanjutkan mungkin nanti argumennya di sanggahan. Sekarang sesi sanggahan, di mana waktu 2 menit dimulai dari tim kontra untuk menyangga ke tim pro. Silakan tim kontra, bagaimana sanggahannya? Kami ini berdasarkan data dari yang kami peroleh ya dari jurnal IRENA, yaitu dari bagian kapital dari bagian komposisi produksinya ya. Jadi adanya perbedaan ya. Jadi dilihat dari sini seluruh hampir biaya produksi dan diskon untuk memperoleh atau menyiapkan kultur alga itu sangat didominasi biaya kapital. Jadi biaya produksi mikroalga ini sangat tinggi ya dibanding IRENA, dan dilihat juga dari data tabel yang di bawah ini. Jadi kesenjangannya besar sekali, yaitu kalau dari mikroalga rata-ratanya 10 exajoule ya berdasarkan nilai karbon rendah, sedangkan kalau dari tanaman pangan seperti kita ini, tebu dan jagung, potensinya jauh lebih tinggi, yaitu lebih dari 100 exajoule per tahun. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya mengenai fleksibilitas dalam lokasi budidaya alga. Jadi saya ingin bertanya bahwasanya yang saya ketahui ini alga ini salah satu tumbuhan yang sulit untuk dibudidayakan, di mana dia membutuhkan biaya yang lebih dan perawatan yang lebih, seperti metode fitobioreaktor itu kan memerlukan biaya yang lebih. Nah itu menurut dari pihak alga ini bagaimana ya? Apakah ada solusi lain atau bagaimana? Apabila dibandingkan atau di-compare dengan budidaya jagung dan tebu, ini kan menurut saya lebih fleksibel dari budidaya tebu dan jagung. Selain itu, tebu dan jagung ini dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya dia ini lebih kuat menurut saya. Nah itu bagaimana? Ini bertentangan gitu. Oke, sisa waktu sudah habis untuk tim kontra. Silakan tim pro untuk bersanggah, waktu 2 menit ketika berbicara. Silakan tim pro. Oke, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Di sini kita kembali mengulas sama sekalian tambahan ya untuk yang tadi di awal tentang ya 2 tabel di ini, soalnya kami mengutipnya dari jurnal IRENA. Jadi kami hanya juga mengkonfirmasi kalian mengambil data dari mana. Jadi ya data dari peroleh itu dari mana supaya biar bisa dibandingkan. Terima kasih. Ya, oke, di sini kalian kan memaparkan perbandingan data di mana production cost yang digunakan oleh tanaman konvensional seperti bahan pangan jagung itu nggak seefisien, lebih efisien daripada alga. Nah, di sini kalian sendiri menyebutkan bahwa alga sendiri masih dalam tahap pengembangan, di mana pada data-data yang telah kalian paparkan sebelumnya, komoditas biofuel dari tanaman jagung itu mayoritas diproduksi dari negara-negara yang memang memiliki komoditas bahan pangan seperti jagung, yaitu daerah Brazil dan Amerika. Dan biofuel yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut juga merupakan produk sampingan dari bahan pangan yang mereka kembangkan. Sementara dari bahan biofuel dari alga itu sendiri hanya digunakan, bahkan masih dikembangkan oleh negara-negara
yang memang memiliki minat ataupun semangat untuk mengembangkan energi alga ini untuk transisi yang lebih baik. Dan pada presentasi kalian sendiri menyebutkan kalau tanaman alga merupakan tanaman non-konvensional daripada energi konvensional dari bahan pangan jagung. Kita tidak dapat memungkiri emang production cost dari tanaman alga itu lebih mahal dibandingkan tanaman jagung di bagian ekstraksi dari biomasanya. Namun, untuk survivability dari tanaman alga atau jagung lebih baik dari tanaman alga. Tanaman alga itu lebih baik survivability-nya daripada tanaman jagung. Karena tanaman jagung harus memiliki lahan yang cukup luas, kemudian kita harus mengatur waktu tanam, waktu panen, kemudian harus mengatur pemupukan. Sementara untuk tanaman alga itu dia hampir dapat berkembang di seluruh ekosistem. Namun yang sulitnya adalah bagaimana cara kita mengekstraksi lipid pada alga itu sendiri. Tim kontra, tim pro, waktunya sudah habis. Mungkin bisa masuk ke sesi closing statement dari tim pro duluan. Silakan tim pro, 1 menit closing statement. Baik, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan pemaparan kami, sangat jelas bahwa alga menawarkan solusi bioenergi yang lebih unggul dibandingkan tanaman pangan seperti jagung atau tebu. Alga memiliki produktivitas biomasa yang tinggi, efisiensi fotosintesis luar biasa, serta kandungan lipid yang sangat besar untuk produksi biodiesel. Tidak seperti tanaman pangan yang membutuhkan lahan subur dan air tawar, alga dapat dibudidayakan di lahan marginal, perairan asin, atau bahkan air limbah, sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan atau pasokan air bersih. Selain itu, alga juga berperan dalam mitigasi perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar serta mendukung sistem ekonomi sirkular melalui daur ulang nutrisi dan pemanfaatan limbah. Dengan waktu tumbuh yang sangat singkat dan potensi konversi langsung menjadi berbagai jenis bioenergi seperti bioetanol, biogas hingga biodiesel, alga adalah jawaban terhadap kebutuhan energi masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, kami tegaskan bahwa penggunaan alga sebagai sumber bioenergi bukan hanya lebih menguntungkan, tetapi juga lebih bertanggung jawab serta ekologis dan ekonomis dibandingkan pemanfaatan tanaman pangan. Oh, waktu habis untuk tim pro. Silakan tim kontra untuk closing statement 1 menit. Silakan. Adapun closing statement dari kami kelompok kontra yaitu berdasarkan aspek teknologi, ekonomi, efisiensi, dan infrastruktur, tebu dan jagung jelas lebih unggul dibandingkan alga sebagai sumber bioenergi saat ini. Produksi bioetanol dari jagung dan tebu sudah didukung oleh teknologi matang, biaya budidaya yang terjangkau, dan jaringan infrastruktur yang luas. Sementara itu, alga masih memerlukan teknologi mahal seperti fotobioreaktor, biaya perawatan tinggi, serta belum memiliki sistem pendukung yang siap dalam skala industri. Selain itu, saat ini kan dunia kita bergerak untuk menuju ke transisi energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jadi kita bisa hanya mengandalkan potensi dari beberapa sumber daya yang ada di dunia. Untuk itu, kita memerlukan suatu solusi energi yang sudah terbukti, siap dipakai, dan sudah berdampak nyata di seluruh dunia. Untuk itu kami menyatakan tebu dan jagung ini telah menunjukkan dalam keberhasilannya seperti negara Thailand. Waktu sudah habis tim kontra. Terima kasih. Ya, mungkin itu paparan dari tim kelompok berapa ini tadi? 8, Geraldo. Kelompok 8 ya. Maaf, sorry. Untuk kelompok 8 mungkin saya kembalikan ke Ibu. Silakan Ibu, sudah selesai untuk kelompok 8. Oke. Oke, terima kasih ya kepada Gerald dan juga teman-teman yang lainnya yang udah menyampaikan hasil argumennya masing-masing. Ini kali pertama kita ya di kondisi online kelas, terus pakai acara debat segala ya, padahal kan lebih asik tuh kalau kita kelas offline bisa kan ya. Tapi nggak apa-apa ya, dimaklumin aja, namanya juga pembelajaran maklum ya karena online kelas. Oke, karena udah terlalu malam ya, ini udah menunjukkan pukul 9 dan udah kelewatan bener ya dari jam seharusnya kita tutup kuliah. Untuk singkatnya saja tadi masalah efisiensi waktu mungkin kita masih meraba-raba ya, jadi belum 100% tepat
tepat waktu gitu ya 20 menitnya. Cuman semakin ke belakang udah semakin bagus tuh efisiensinya. Nah, untuk pertemuan Sabtu saya harap gantian ya, jangan Gerald terus yang jadi moderator ya. Cari orang lain lagi ya. Tadi saya ada suka gaya debatnya siapa tadi tuh ya, I gede, terus cara jawabnya Anjas, Daud ya, kayak gitu ya. Yang namanya debat itu jadi kita harus yakin mempertahankan pendapat kita gitu. Ini kalau masalah debat itu belum tidak harus benar dan salahnya gitu. Jadi bagaimana cara kita meyakini dan percaya diri terhadap argumen kita gitu ya. Oke, itu saja dulu tips untuk debatnya. Untuk yang hari Sabtu lebih semangat yang memaparkan presentasinya. Saya tutup ya kelas hari ini. Oke, ada yang ingin bertanya dulu? Oke, Nanda. Izin Ibu, saya dari kelompok 3. Kami mengalami kasus seperti kelompok Anjas, yaitu PPT-nya tuh kurang lengkap dalam referensi dan jurnalnya. Apakah kami boleh mengumpulkan PPT yang udah diperbaiki nih, Bu? Oke, satu orang saja yang saya atasnamakan ya. Siapa maunya dari kelompok kalian? Dari saya, Bu, Nanda Alia Putri. Nanda Putri ya, kelas RB apa RA? RB, Ibu. RB, oke. Ada yang serupa? Biar sekalian saya buka ruang untuk pengumpulannya. Kelompok lain yang belum tampil juga kalau masih ada. Izin Bu, kami kelompok 1 RB, Bu. Oke, coba saya minta tolong lapor diri aja ya ke Gerald atau Raihan. Nanti tolong Gerald atau Raihan di list ya nama-nama yang ingin mengajukan penguploadan ulang ya. Oke, teman-teman semua. Ya, oke. Terima kasih banyak ya atas bantuannya. Oke, saya tutup pertemuannya ya dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.